Ibu Nurleli di mana? Mengajarnya di mana? Di TK, Pak. Oh iya, TK berarti ya. TK. Oke, tapi di dalam kesempatan ini ya kita harus juga tahu dengan ini ya kan itu, dengan konsep-konsep ini modul ajar gitu kan, yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka Belajar kita. Oke, ya Bu, mungkin berangkat dari pengalaman juga dan yang sudah Ibu pelajari selama kegiatan PPG kita. Boleh santai saja, diutarakan saja. Ibu masih ingat dengan teori belajar? Itu ada teori-teori belajar yang sudah dipelajari Ibu, yang bisa dijadikan landasan dalam mengembangkan modul ajar itu. Kan ada teori belajar klasik, ada teori belajar yang untuk trennya di situ. Masih ingat, Bu? Nah, saya akan menjawab pertanyaan Bapak, yaitu tentang teori belajar. Di mana teori belajar ini ada yang pertama teori belajar behaviorisme, yang dimana tokohnya yaitu Johann D. Watson, B.F. Skinner, Ivan Pavlov. Yang dimana teori belajar behaviorisme ini yaitu teori belajar yang berulang. Seperti contohnya, yaitu anjing mengeluarkan air liur saat mendengar bel setelah dikondisikan dengan makanannya. Kalau dicontohkan di sekolah, yaitu seperti membaca surah Al-Ikhlas yang berulang-ulang setiap pagi Pak sebelum belajar. Yang kedua itu ada teori kognitivisme, yang dimana tokohnya yaitu Jean Piaget, Jerome Brenner, dimana prinsipnya pembelajaran adalah proses internal di mana individu memproses, memahami, dan menyusun informasi baru berdasarkan struktur kognitif yang ada. Di mana tahap kognitif ini yaitu sensor motor, operasional konkret, dan operasional formal. Di mana untuk aplikasi gurunya yaitu memberikan materi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Seperti kami di TK yaitu menyanyikan lagu, belajar berhitung Pak 1 sampai 10. Atau belajar huruf abjad A sampai J dulu Pak. Kalau kami di TKA Pak, umur 4 sampai 5 tahun Pak. Yang ketiga, teori konstruktivisme, di mana prinsipnya pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Di mana aplikasinya sebagai guru yaitu pembelajaran berbasis proyek atau kolaborasi. Yang keempat, teori humanisme, di mana prinsipnya yaitu fokus pada potensi individu, kebutuhan psikologis, dan pertumbuhan pribadi. Di mana aplikasinya seorang guru yaitu lingkungan belajar yang mendukung dan memperhatikan kebutuhan emosional siswa. Yang kelima, teori konektivisme, di mana prinsipnya yaitu pembelajaran dalam era digital melibatkan koneksi dengan sumber daya orang lain dan teknologi. Yang diaplikasi seorang guru yaitu pembelajaran berbasis media digital menggunakan audio, Pak. Yang keenam, teori sosial, di mana prinsipnya pembelajaran terjadi melalui pengamatan, imitasi, dan model. Aplikasinya seorang guru yaitu video pembelajaran, contoh langsung dari guru atau teman. Itu Pak teori belajar Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, Ibu Nurleli, berarti harus benar-benar diterapkan itu ya, jadikan landasan di dalam merancang itu modul ajar itu.
Oke, ini berikutnya apa ya Bu ketahui tentang ini alur ini? Ada TP, ada alur TP ya, ATP itu dan pendekatan itu. Coba diutarakan Bu di dalam mengembangkan itu modul ajarkan itu ada TP, ada ATP, ada pendekatan. Kira-kira apa yang ketahui tentang itu? Di mana ATP itu atau tujuan pembelajaran ya Pak, yang digunakan oleh Nah, bawa ke contoh lah Bu, bawa ke contoh. contohnya Pak, atau Ya, tujuan pembelajaran. Yang di mana ya apa contohnya contoh TP? kami di TK belajar sholat itu Pak. Yang tujuan Hmm. pembelajarannya itu mengenakan supaya anak bisa menirukan gerakan sholat Pak. Di mana alurnya Hmm. kita menerangkan tentang sholat, memperagakan sholat itu kepada anak-anak dan seterusnya anak-anak itu meniru gerakan sholat Pak. Itu yang mana itu? Itu untuk TP-nya atau gimana? Oh ya TP-nya itu supaya anak bisa menirukan gerakan sholat Pak. Kalau ATP-nya, Untuk adornya kita menerangkan gerakan sholat, mencontohkan. Lalu anak meniru gerakan sholat Pak. ya. Kemudian kira-kira pendekatan kalau untuk itu gimana? Pendekatan yang bisa digunakan itu yang mana? Oh, pendekatannya, kita seorang guru bisa di depan Pak. Lalu Dengan materi tadi, kira-kira pendekatan yang tepat digunakan itu apa? IPEK, PBL, PJBL atau gimana? itu kalau PJBL proyek ya Pak. Ya, PBL Pak. PBL. Oke, lanjut. Di dalam itu ada di dalam komponen modul ajar itu kan kita mengenai tadi ada tujuan, ada materi ajar, ada metode. Metode itu apa saja metode yang bisa digunakan, Bu? Oh, metode yang bisa diajarkan untuk di TK itu metode bercerita, Pak. Dengan kita menceritakan kisah-kisah. Kalau sholat, kita Oke. menceritakan tentang sholat, Pak. Kalau sholat tadi, berarti metode yang bisa digunakan itu metode apa? Selain Metode bercerita, metode apa? metode bercerita, cerita dengan anak-anak, Masa ya? metode Masa cerita tentang sholat? Tidak ada praktiknya di situ. ya ada. Setelah kita bercerita tentang sholat, lalu kita mempraktekkan sholat itu sendiri, Pak. Di mana kami di TK itu setiap Jumat itu ada mempraktekkan sholat subuh, Pak. Nah ya, kalau sudah apa bentuk apa, berarti sudah menggunakan itu ya, Iya, Pak. PJBL ya, Ya, PJBL. PBL ada, Pak. Langsung dengan proyeknya ada juga, Pak. Oh ya, oke. Kemudian Ibu pernah dengar istilah critical thinking, creative thinking? Itu untuk instrumen untuk apa instrumen asesmen ya, Bu? Iya ya. Iya, Pak. Di dalam membuat instrumen itu kan ada critical thinking, creative thinking. Ya, itu Pak, itu pernah dikuasai itu? Pernah dipelajari itu? Pernah, Pak. Cuma belum menguasainya, Pak. Ya, itu dipahami ya. Ya, Kita Pak. ada critical thinking, creative thinking itu. Kemudian di dalam ada materi ajar yang bermuatan hoax itu kira-kira apa itu? Kenapa pentingnya materi ajar itu harus bermuatan hoax? Oh, materi yang bermuatan hoax itu seperti membuat soal yang dimana soal itu ada pilihan mulai dari yang mudah, yang ringan, sampai tingkat kesulitannya, Pak.
tingkat tinggi ya Bu, berpikir tingkat tinggi ya itu. Ya Pak. Iya. Ya Pak. Kemudian ini asesmen itu ada dibagi ya, ada asesmen awal, ada formatif, sumatif. Coba jelaskan itu Bu. Kalau tentang materi tadi apa contohnya asesmen awal, formatif, sumatif? Coba Ibu kemadukan dalam asesmennya. Di Kalau mana asesmen awal, asesmen awal itu ya proses pengumpulan informasi tentang pengetahuan, keterampilan sikap, dan kebutuhan siswa. Di mana kita mengumpulkan informasi anak seperti kalau mulai masuk, kita tanya-tanya dulu dengan ibu yang mengantarkan atau kita observasi dengan pengamatan, Pak. Apakah anak ini bisa memahami yang kita ajarkan atau belum, Pak? Atau tingkah lakunya, Pak? Ada yang mau belajar, ada biasa Pak, anak-anak TK itu ada yang mau belajar, ada yang keluar masuk, Pak. Nah, apa nama di dalam praktiknya, Ibu pernah menerapkan P5 ini Bu, P5 PPRA? Merancang modul pembelajaran dengan P5 PPRA pernah diterapkan di TK Ibu? Pernah menanam bibit-bibitan. Ya, oke. Ya, oke. Kemudian kalau PTK sudah pernah? Belum, Pak. Dalam tugas kemarin sudah ya? Ya, Pak. Cuma buat proposal. Ya. Oke, itu sajalah, Ibu. Kita akhiri untuk ujian kompre ini atas nama Ibu Nur Leli. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Udah dengar ya? Ya, Pak. Oke, Bu. Silakan Ibu buka surat Maryam. Surat Maryam, Pak. Ya, Pak. Surat yang ke-19 itu. Surat Maryam. Tunggu dicari dulu, Pak. Ya. Sudah dapat, Pak? Ya, silakan dibaca. Sudah direkam ya? Sudah, Pak. Nah, ya, silakan dibaca mulai dari ayat pertama, Bu. Ya, Pak. Sampai ayat ketiga saja lah. Sampai ayat Ketiga. Dari ayat pertama sampai ayat ketiga. sampai ketiga, Pak. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya asa zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Sampai ayat 3, Pak. Ya, satu lagi. Satu lagi. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Sadaqallahul azim. Ya. Tentang bacaan ini, terutama yang di huruf pertama, ayat pertama itu, Bu. Kan Ibu bacanya tadi apa? Kahaya asa ya. Iya, Pak. Itu kalau ini kan potongan-potongan huruf ini. Ibu sering baca surat Yasin enggak? Yasin sering, Pak. Sering. Nah, yang pertama itu apa bacanya? Yasin. Yasin ya. Berarti yang dibaca kan hurufnya, Bu, bukan barisnya. Oh, iya. Huruf ya dengan huruf sin. Ya, alif lam mim, bukan alama, bukan begitu bacanya kan? Alif lam Mim. mim. Ya. Jadi yang ini harusnya bacanya gimana, Bu?
Hurufnya dibaca. Huruf Ya, K, Pak. ya, H. ya. Terus, Ya. hmm? A. Nah, itu kalau A itu huruf di atas tuh. Nama hurufnya apa? Ain, Pak. Nah, Ain. Terus, Sod. hmm, itu bacanya KH. begini. KH Apa? ya Bukan Ain K, bukan So. K itu kaf, Bu. Kaf. Kaf. Kaf, H, bacanya gitu. Kaf, Ah. Kaf kaf, H ya ya, Ain Sod. Ain, Sod. Nah, begitu cara bacanya, Bu. Ah ya, Pak. Sama dengan Yasin, Yasin, bukan Yasa, kan tidak. Iya, Alif, Lam, Mim, bukan Alama, bukan, tapi Alif, Lam, Mim. Jadi hurufnya disebut gitu ya. ya, Pak. Jadi ini supaya jangan salah lagi nanti di surat-surat berikutnya banyak itu Hamim. Jadi bukan Hama, Hamim begitu bacanya ya. Hurufnya yang dibaca, Bu. Oke, sekarang eh, Ibu ini lagi apa namanya? Tulis, tulis ayat kedua itu. Ayat kedua, Pak. Nah, tulis ayat kedua. Pakai Bismillah, Pak. Boleh, boleh. Sudah, Pak. Oke, coba ditunjukkan, Bu. Ada nampak, Pak? Oke, oke, start. Zikru rahmati. Naik, naik dikit, naik dikit. Naikkan dikit. Oh, terlalu lewat ke kiri lagi, Bu. Ke kiri, Ibu. Ke kiri, Ibu. Ke kiri, Ibu. Nah, sudah, Pak. Ah, oke. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya, oke, Bu. Itu maksudnya, kalau dengan Pak Suradi sudah tadi, Bu ya? Dengan Apa, siapa? Pak? Pak Nuzmi. Pak Nuzmi, sudah, Pak. Saya. Oke. Jadi dengan saya cuman itu saja, suruh kita ngaji. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi